Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Shalom. Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada Blessing Night pada hari ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa kami ada hari ini itu semua karena anugerah dan kebaikan Yesus. Kami ada hari ini itu semua karena pimpinan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan bentar lagi Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan talk show mengenai kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa situasi dan keadaan kami dapat atasi Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Tuhan. Mari kita datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. We worship you Lord, let me worship you God. Kami sembah Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan di tempat ini. Mari datang kepada Tuhan, angkat tanganmu. Syakarala Maria dalam masyanana. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh indah Tuhan penyertaan-Mu, pelindungan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Syarala Maria Rasul. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapannya Tuhan. Perlindungannya, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
angkat tanganmu di hadapannya Yesus. Haleluya. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan talk show. Biarlah Engkau berkati narasumber pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memilih, dan kami siap untuk menerima berkat. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu diberkati lewat puji-pujian, amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Tetapi sebelum kita memberi, ada beberapa pengumuman dari GB Keluarga Allah Blessing. Yang pertama, bahwa setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, GB Keluarga Allah Blessing memberikan panduan ibadah secara offline berupa renungan, dan Bapak Ibu bisa minta di nomor berikut ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap hari Kamis kita ada talk show atau bincang-bincang. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa komen di komentar di bawah, atau Bapak Ibu bisa WA di nomor berikut ini. Dan ibadah tatap muka secara online setiap hari Minggu jam 11 dan juga jam 6 sore akan kembali di aplikasi Zoom. Tidak memakai Jitsi lagi karena ada konfirmasi bahwa Zoom aman apabila yang payment. Jadi tenang Bapak Ibu, tidak akan terjadi apa-apa. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama untuk ibadah tatap muka jam 11 dan jam 6 secara online lewat aplikasi Zoom. Bapak Ibu bisa minta linknya berikut ini. Dan pengumuman penting Bapak Ibu, bahwa minggu ini tanggal 3 Mei 2020 GBI Keluarga Allah Blessing akan mengadakan ibadah online dan disertai dengan perjamuan suci. Bapak Ibu bisa ambil perjamuan suci roti dan anggur di sekretariat gereja.
Setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Atau Bapak Ibu bisa mengganti roti menjadi roti tawar atau biskuit dan anggur menjadi minuman yang berwarna merah ataupun teh. Bukan simbolnya yang penting, tapi makna di keadaan yang seperti ini. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa memberi dengan transfer ke Bank BCA yang ada di tempat ini, ataupun Bapak Ibu bisa transfer lewat OVO yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, kita memberi karena kita diberkati, kita memberi dengan segala kelimpahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mau menabur Tuhan, kami mau memberi itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, perlindungan-Mu ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dalam keadaan sehat, itu semua karena kebaikan-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, dapat menolong sesama kami Tuhan di keadaan seperti ini Tuhan. Dan biarlah gereja terus menjadi dampak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu bisa transfer, saya mengucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu juga bisa scan menggunakan OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat-jemaat terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah Blessing Night pada malam hari ini yang dikemas dalam acara talk show. Dan kali ini kami ditemani oleh narasumber Pastor David Harjo, yang mana malam ini kita akan membahas tentang masalah yang lagi hangat saat ini, yakni penerapan PSBB di daerah Surabaya. Oke, shalom pendengar terkasih dalam Tuhan yang tergabung dalam keluarga Allah Blessing. Ada satu penghantar ayat sebelum kita memulai talk show ini, yaitu Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Judulnya kepatuhan kepada pemerintah. Demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita sebelum kita mulai talk show kita bahwa kita ini harus takluk kepada pemerintah. Kita yang ada di Surabaya, kita kemarin kalau dengar ada Surabaya Raya ditetapkan PSBB. Dan kita mau ikut karena kita tahu pemerintah ditetapkan Allah dan kita tidak dapat melawan. Karena akan ada hukuman atas dirinya yang tidak taat kepada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oke, apa yang mau ditanyakan nih? PSBB begitu ya? PSBB. Orang banyak nanya ya, PSBB itu apa begitu ya? PSBB itu gini, PSBB itu kita harus pahami betul, itu beda dengan lockdown. Kalau lockdown itu benar-benar tutup. Kalau PSBB ini pembatasan. Jadi yang dikatakan pemerintah, yang dikatakan sampai ke Perwali, kalau di Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu sudah keluar kemarin, yaitu Perwali Surabaya sama peraturan gubernur sampai Sidoarjo juga, bahwa dikatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar sih, karena masuk wilayah kota gitu ya. Jadi bukan penutupan kota, tapi dibatasi. Jadi ini ada info simpang siur nih, Pastor David. Katanya untuk PSBB ini itu tidak boleh beraktivitas sama sekali di luar rumah. Itu apakah benar Pak Pastor David? Oh iya, kita harus pahami. Aktivitas yang ada namanya pembatasan, oleh sebab itu dibatasi. Kalau dilihat di Perwali Surabaya memang tidak tertulis. Tapi kalau di dalam pergubnya Gresik itu ditulis ada jam, yaitu jam 9 malam dibatasin sampai jam 4 pagi itu adalah yang namanya PSBB. Jadi pada saat orang keluar, pada saat melakukan aktivitas diharapkan jam 9 sudah selesai. Jadi kalau melewati jam 9 malam itu berarti boleh,
tapi harus mengeluarkan surat tugas begitu. Surat tugas. Ya. Apakah kalau memang tidak ada surat tugas itu ada semacam sanksi atau gimana? Ya gini, kalau malam itu memang dibatasin ya. Kalau khusus untuk malam ini larangan pasal 25 Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020 tentang pembatasan tentang PSBB. Dalam pelaksanaan PSBB semua penduduk dilarang beraktivitas di luar rumah mulai pukul 21 sampai pukul 4. Artinya sebelum itu bisa keluar. Cuman memang harus pakai masker. Kemudian harus kalau di motor harus pakai sarung tangan. Kemudian kalau ada beberapa titik yang memang dicek begitu. Nah, lalu ayat 2 bilang dikecualikan tenaga medis, petugas keamanan, aktivitas emergensi penting boleh sih. Misalnya antar siapa sakit, kemudian ada keperluan urgent, kita sampaikan ke penjaga, ini kunci belum dikunci, mesti titip. Kita bilang tapi itu urgent, tapi kalau setiap kali datang dan penjaganya tahu, ini kan berarti niat begitu. Jadi memang buat apa? Memang tidak boleh kumpul, tidak boleh kongko begitu. Lalu juga pegawai yang harus bekerja pada malam hari. Nah, dikatakan pegawai yang bertugas pada malam hari harus ada surat keterangan dari perusahaan yang shift-shiftan. Jadi bukan dibatasin, loh Pak malam saya bekerja, enggak apa-apa. Karena ada beberapa industri strategis yang dikecualikan. Dia dapat Kementerian Perindustrian izin, mereka boleh aktivitas, yang penting ada surat tugas. Surat tugas itu apa? Gampang. Kalau ini misalnya dari perusahaan, dia keluarin surat tugas. Surat tugas ini ada. Lalu juga ada nama-nama terlampir kalau banyak. Boleh. Kalau memang terus yang penting juga bahwa yang ada ini ada barcode-nya. Ini kalau khusus dari perusahaan. Jadi Kementerian Perindustrian dia mengizinkan pabrik tapi harus punya IUI untuk mengajukan ini. Tinggal klik di Kemenperin ada logo ini, sudah selesai bebas. Jadi seperti kita berangkat ada surat keterangan, ada nama kita, kemudian ada list kita, ada KTP, ada surat izin operasional dari pabrik. Nah, ini bisa. Jadi bukan berarti tadi kalau Iksin bilang enggak boleh keluar, enggak sih. Boleh, sampai emergensi pun kita proses sesuatu, saya perlu jemput orang tua Pak, soalnya enggak ada yang jemput. Karena dia habis di rumah adik saya. Enggak apa-apa, tapi memang harus sampaikan keperluan emergensi. Kalau tidak pasti akan dibatasin, atau jemput pasti kan satu orang. Nggak mungkin jemput berenam. Nah itu kan mau pulang kampung ini. Balik. Benar. Aparat cuma bisa bilang balik atau dicek dulu. Nah kalau sampai sakit kita dikarantina yang masalah itu. Itu sih. Berarti kalau bagi karyawan itu memang diberikan semacam surat dari perusahaan bahwasanya si karyawan memang bekerja di perusahaan ini. Ya, kalau dia di pabrik pasti aman. Oh pasti aman ya? Ada beberapa hal yang boleh bekerja. Memang pembatasan ini harusnya di luar itu tutup. Contohnya makanan itu boleh buka. Tapi memang dia tidak boleh nongkrong, tidak boleh bikin tempat duduk di situ. Oh iya, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Terus gini, demam yang dimaksud apa? Di atas 38. Jadi jangan sampai takut. Loh, saya sumber sedikit. Ya memang kita harus punya alat. Jadi perwali ini, peraturan gubernur ini bilang semua 38 derajat Celcius di atas itu. Baru dinamakan panas. Kemudian ada batuk, paru-paru. Yang penting ini, saya panas 37,2 loh. Kalau kamu ada kepentingan apa, enggak ada teman Pak, saya cuma sama orang tua. Ya kamu berangkat enggak apa-apa. Pokoknya kalau sudah 38, jangan, itu sudah standar. Gitu. Standar ya. Terus pekerjaan-pekerjaan yang dibatasin itu apa? Ya sekolah. Kan kita tahu sekolah libur. Lalu yang bebas apa? Yang bebas itu makanan, kemudian obat-obatan, kemudian kesehatan, pangan, energi, logistik, perhotelan. Hotel masih boleh buka sih. Kemudian konstruksi, bangun-bangun masih boleh. Lalu industri strategis dapat surat izin tadi itu. Lalu sama pelayanan dasar, utilitas, industri yang ditetapkan, kemudian juga kebutuhan sehari-hari. Itu yang boleh. Berarti intinya kita jangan terlalu membesar-besarkan, Betul. jangan terlalu panik. Keluar seperti itu boleh. ya Pak Surya. Keluar masih boleh ya. Keluar oke. Cuman memang Untuk pola berkendaraan, kalau keluar seperti gimana? Gini, Pak David? berkendaraan itu yang saya baca di Perwali Surabaya sama di Pergubnya Gresik itu memang dibatesin 50%. Jadi misalnya gini, kalau motor kan cuma bisa berdua, ya harus satu orang. Tapi kalau mobil isinya 7, itu kan 7 kan 3,5 kan ada setengah, jadi 3. Jadi duduknya gimana Pak? Belakang, tengah, depan.
Itu harus dibatasi. Kenapa ya? Karena social distancing ini. Jadi boleh tetap keluar, cuman masalahnya keluar jangan berbondong-bondong. Acaranya memang harus di rumah. Karena di rumah saja. Jadi kalau motor misalnya kita pesen Gojek, kita pesen Grab, kita pesen apapun yang online, kita mesti tahu diri, kita berempat sekalian bayar. Nggak bisa, pasti mereka menolak. Begitu dia dicegat, nanti kasihan. Kita kan bilang, sayang bayar mahal, ini resiko. Supaya apa? Kita memang di rumah saja, yang perlu keluar, emergency keluar. Itu, sehingga PSBB-nya yang dibahas itu. Cuman memang ada pengecualian ya katanya untuk sepeda motor kalau masih satu Keluarga KTP boleh. Ya. Tapi kalau yang saudara ipar, sepupu, ini kan tidak ada bukti ya. Oh iya. Kita agak repot. Ya. Cuman memang kalau keluarnya tidak malam, saya rasa kok masih bisa fleksibel ya. Tapi kalau ada keluarnya mepet jam 9, jam setengah 10, nah ini pasti ditanya. Tapi kalau biasa-biasa terus kemudian maaf ya, pacaran tidak sampai pegangan biasa-biasa begitu. Kalau pokoknya ada hubungan keluarga, orang tua, kita bisa buktiin bahwa memang rumah saya di sini dan memang tidak ada maksud apa-apa. Ya dan tidak punya mobil, Pak. Nah, tapi mungkin ke depan disarankan sama aparat mendingan salah satu Yang keluar. ya, soalnya buat apa? Misalnya beli makanan, kenapa harus berdua? Kenapa harus berboncengan? Ya. Terus motor mobil bertiga bisa, kenapa kamu harus berenam? Itu. Berarti intinya kalau memang tidak ada urusan yang urgent itu mending di rumah saja. Ya. Kalau urgent tetap pakai masker, tetap patuhi aturan mobil, motor, terus tetap kita pakai, kalau motor tetap disuruh pakai sarung tangan juga. Oh, Jadi itu masker, sarung tangan harus. Supaya apa? Kita tidak bersentuhan sama orang juga. Nah, jadi ikut aturan itu boleh keluar, boleh. Malam boleh, boleh. Cuman kalau cuman 1 orang, 2 orang boleh. Ada juga plat nomor, orang bilang kan, saya plat nomornya banyak diperiksa. Tidak, saya hari ini aja PSBB begitu ya. Itu cek ada beberapa titik yang memang dicek. Cuman kalau memang pagi, waktu itu beberapa hari yang lalu ya, diisukan di Cito macet, tapi kalau lebih pagi aman, jam 5, jam setengah 6 gitu masih aman. Saya juga di titik Dupa, tol Dupa aman, di titik tol Romo Kalisari aman, di titik Perak aman. Nah, cuman perlu baca, seperti saya mau ke Krian, apakah di titik mana yang diperiksa Tenaru, ya enggak apa-apa, kalau diperiksa asal kita sehat aman, enggak sehat kita dikarantina 14 hari. Konsekuensinya itu konsekuensinya. Ya, jadi intinya kalau memang tidak benar-benar urgent, kita stay home aja. Terutama yang di atas jam 9 malam, Pak David ya. Karena selain kita membatasi diri, di atas jam 9 malam juga lebih baik stay home aja. Karena kan juga ya lebih aman. Dan juga pasti jalanan juga sepi. Angka kriminal juga meningkat. Kalau di online di Suara Surabaya itu pernah diisukan diinfokan beberapa yang lalu, ada yang info setelah tarawih itu kan buat muslim ya. Jam itu diharapkan di rumah. Begitu. Jadi pembatasan itu berlaku itu. Untuk apa lebih sehat? Kita di rumah. Terus kemudian kalau mall oke, cuman ya memang makan tidak boleh duduk. Ya makan untuk ini aja lah, take away aja. Pulang. Jadi nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Nah ini ada lagi nih Pak David, yang untuk respon dari owner perusahaan ya katanya ya. Terutama dengan kondisi COVID sekarang, perusahaan itu harus masih menggaji karyawan, apalagi apalagi ini sudah mendekati Lebaran nih Pak David. Jadi kan gunjang-ganjing masalah THR. Nah ini seperti gimana? Mungkin ada penjelasannya. Kalau untuk pengusaha, memang sekarang lagi mengalami dampak. Pegawai juga memahami. Nah, cuman yang ada mesti dikomunikasikan begitu. Karena memang ada si aturan di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 93, tidak bekerja tidak digaji. Cuman memang tidak bisa serta-merta, itu sih membantu pengusaha. Jadi bisa atur. Ini kan juga pemerintah suruh ngatur waktu, jam-jam shift bekerja. Ya kita atur. Kalau memang tidak perlu 6 hari, tidak perlu 5 hari, mau dipadatkan 3 hari, 4 hari, enggak apa-apa. Tapi konsekuensinya kita mesti ngomong. Karena memang itu berlaku gini. Aturannya itu kalau pekerja memang tidak masuk, tidak digaji. Itu pasal 93 aturan. Cuman memang kalau dia bersedia bekerja, kita mesti komunikasi baik. Soalnya ada beberapa aturan memang misalnya dia sakit ODP, itu ada surat edaran
M3HK043/2020 dia memang harus dibayar soal sakit. Tapi justru kita cegah. Nah, pasal 93 Ketenagakerjaan 13/2003 upah tidak dibayar apabila pekerja buruh tidak melakukan pekerjaan. Nah, cuman ada satu aturan yang baru di aturan itu infonya ada surat edaran terbaru gini tahun 2020 itu yang penting sepakat. Jadi kalau saya ajak beberapa pegawai karyawan kita bilang kondisinya begini, nutup kos nggak bisa. Lalu kita sepakat dari gaji yang ada kita kurangin kamu 25%. 25, jadi kamu terima 75, tapi kamu nggak masuk. Itu salah satu solusi. Dan pekerja memang dikasih info, saya kurangin kamu 60%. Tapi kamu bisa di rumah. Itu Tidak kan bekerja sama sekali. iya, enggak. Misalnya kalau dia kerja 3 hari Ya. dari total 6 hari. Oke, kita sepakat. Nah, memang belum ada kepastian di dalam aturan apapun yang mengatakan harus dibayar full. Yaitu sih pandangan hukum banyak. Ada yang bilang saya harus dibayar full, soalnya kan saya mau kerja. Tapi kita harus ngerti kondisi ini kan memang pandemi. Semua mengalami hal yang begini, sepi. Dia bisa ngitung kok omset berapa untuk gaji berapa. Nah, makanya perlu komunikasi yang baik. Makanya kita dalam Tuhan kita belajar untuk kasih. Kita bilang kita coba atur begitu ya. Jadi masuknya 3 hari aja. Sisanya atau juga enggak perlu. Saya di perusahaan juga sama, kita mobil enggak nambah, sopir enggak nambah. Soalnya memang belum pakai semua. Jadi kalau sampai nanti dirumahkan, ini juga istilah yang agak riskan. Dirumahkan kan kalau mau di PHK Pak, ya memang aturannya begitu. Tapi aturan bilang yang penting sepakat. Jadi pengusaha itu sepakat bicara ke pekerjanya. Kita bilang kita mana yang penting kita masuk, mana yang tidak penting kita di rumah. Otomatis yang tidak bekerja tidak digaji. Karena itu memang adalah aturan. Bahkan beberapa perusahaan menghabiskan cutinya semua. Jadi ada beberapa hotel, beberapa pekerjaan. Jadi saya bilang, loh ini kok masuk ya Pak, kita yang enggak masuk diambil cuti semua, dan semua setuju. Sepakat kan? Memang cuti itu adalah hak pekerja. Jadi kamu punya cuti 8, punya cuti 12, ambil deh. Ini kan masa-masa PSBB. Yang perusahaan yang agak besar, yang sudah punya sistem, ambil cuti aja. Gantian 12 kan cuti ini memang perusahaan wajib bayar, tapi kan cutinya habis, sama-sama win-win solution. Kedua, kita sepakat ngatur waktu bahwa memang kondisi sepi begini, kita tidak ada pemasukan, banyak mal-mal tutup. Itu kan pasti sepakat. Saya tahu ada jumlahnya 15 orang pekerja, dikurangin tinggal 4. Ya mereka harus merumahkan dan tidak digaji. Ada banyak begitu. Yang penting kita paham, kita bicara dari hati ke hati, dan memang kondisinya begini. Dilanjutkan pun ya tidak bisa. Nah, apalagi ada di luar yang dikecualikan kan harus tutup. Nah, ini tinggal bicara ke pekerja bahwa kita sepakat, kita kurangin kamu 30%. Tapi kamu juga dikurangin, kamu juga untung, soalnya tidak masuk. Kan tidak rugi, tidak kena uang bensin, tidak kena uang tol, tidak kena apa. Itu sih win-win ya. Jadi untuk pengusaha mulai memikirkan ini, shift jadwal, karena aturan pemerintah yang bilang harus. Jadi mari kita atur jadwal. Yang tidak penting sudah kita kurangin sekarang, kita fokuskan 3 hari aja kerja. Nanti pendapatannya ya kita kurangin sedikit. Kita ngomong di depan, kita kurangin begini. Mereka pasti paham. Ya benar, karena ini kan juga untuk perusahaan agar juga bisa survive. Betul. Dan juga bagi karyawan juga ada solusi yang benar-benar bermanfaat buat mereka. Jadi sama sekali bukan sama sekali tidak menerima gaji. Betul. Terus atau buyar, semuanya tutup, semuanya ini. Benar. Ini demi keamanan. Terus ada beberapa yang bilang nanti kalau rame lagi dipanggil. Ada, kita kemarin ngafe ya, saya sempat belum PSBB sih. Di salah satu kafe yang besar juga, dia bilang kita cuma tinggal 4 Pak, tapi nanti kalau ramai kita panggil. Memang itu. Jadi harus tahu bahwa memang ini kondisi, kecuali like or dislike, saya tidak disukai nih, saya mau dipecat nih, loh itu lain. Ini kan memang kondisi barengan, ayo mari kita ini. Jadi supaya tetap hidup semua, tetap bisa survive perusahaan ya, kita kurangi 30%, tapi kamu tidak bekerja 30%, itu win sih. Yang penting pekerja oke, ini oke. Nah itu salah satu cara. Atau menghabiskan cuti semua. Kalau di PT-PT besar itu cuti suruh ambil semua. Sudah ambil sekarang deh. Kalau kamu mau dibayar, ambillah cuti. Kan cuti itu dibayar. Tapi kamu kehilangan cuti, enggak apa-apa. Minimal kamu nanti Idul Fitri bulan 12 kan dimundurin nih lebarannya, liburannya. Kamu enggak bisa cuti loh, enggak apa-apa. Jadi di beberapa hotel ngeterapkan itu.
itu juga boleh. Jadi pengusaha bayar ini karena memang hak cutinya, tapi tidak rugi juga loh. Wong saya tidak waktunya cuti. Kalau kita tetap gontok-gontokan ya tidak bisa. Pekerja tetap maksa-maksa. Saya tidak mau cuti. Saya mau tetap dibayar. Ya tidak bisa. Kalau orang bilang dalam bahasa Jawa guyonan gundulmu gitu loh. Kok dibayar? Ini kondisi seperti apa? Nah, jadi mari pengusaha mulai hitung-hitungan. Fixnya butuh pekerjaannya berapa hari sih? Terus mulai ngomong ke pekerja. Kalau memang ada sistem cuti, ambil cuti. Bayar oke. Tapi cutinya habis. Deal. Atau kita mulai kurang-kurangan. Sudah, kamu di rumah, kitain. Tapi kalau butuh ya dipanggil. Itu beberapa pakai begitu, dirumahkan dibayar, ya dirumahkan tidak dibayar. Tapi kalau memang dia tidak bayar sama sekali ya tidak bisa. Apalagi yang pekerja tetap itu mesti harus dibayar. Kalau bisa sih 50% begitu ya ke atas, supaya bisa membantu. Karena kan tetap hidup, tetap makan, tetap aktivitas. Tapi memang kita ngomong kondisinya begini, bisa cari cara begitu. Ini untuk pengusaha ya, supaya bisa enggak mikir lagi loh, Pak kalau benar-benar saya nol Pak, lo ya harus ngomong ke pekerjanya nol ya berhenti dulu, uang nol. Ya, misalnya di mall pengusaha makanan, dia bukan makanan, enggak laku, beli baju, jual baju, terus gimana ya berhenti dulu, nanti kita panggil atau dia suruh jahit, suruh apa kalau bisa. Sudah, kalau kan di rumah 2 hari aja kerja, saya bayar 2 hari untuk beresin, repair, ya itu tergantung dari mereka yang punya usaha. Nah, jadi bagi yang pengusaha tadi itu ada beberapa opsi yang bisa dipikirkan. Ya seperti Pastor David bilang, mulai dihitung untuk kebutuhan usahanya, untuk karyawannya berapa orang, jadi mulai bisa menghitung dan mulai diatur jadwal untuk karyawan, termasuk juga penggajian bagi mereka. Nah, selain itu gini, Pastor David, kan kondisi nih sudah seperti ini, ada yang juga sudah mungkin di PHK, ada juga sebagian dirumahkan. Nah, di samping mereka memberikan gaji, kebutuhan hidup, ini ada nih cicilan KPR gimana, cicilan sepeda motor, mobil itu. Nah, ini apakah ada semacam mungkin ketentuan dari pemerintah atau seperti apa, relaksasi seperti itu? Kalau kita dengar dari pemerintah sih, memang kita dengar dari Bapak Presiden juga bilang ada restrukturisasi untuk pengurangan bunga, tapi itu ada kriteria tertentu, sektor-sektor tertentu. Contoh, kalau utang kartu kredit, itu kan karena kemauan kita, itu enggak masuk. Saya gesek aja banyak, gesek aja makan aja, saya beli aja. Karena nanti kan ada pengurangan bunga dan enggak bayar. Enggak bisa, karena kalau sudah kartu kredit dibayar, artinya itu ya harus tanggung jawab. Tapi ini kredit-kredit yang saya dengar ya, ini cerita dari beberapa teman. Dia ada di salah satu bank besar juga, bank swasta. Dia ada pengurangan. Jadi dia ikut KPR, setelah tahun ke-7, tahun keberapa dia ada pengurangan. Jadi dia dikurangin, ya bagus lah. Tapi ada bank yang lain yang nggak ngurangin, tambah naik. Terus sudah naik banyak, diturunin cuma 0, sedikit. Terus dia bicara ke saya, gimana ini wong saya gini. Ada bank yang juga punya aturan begini. Kalau kamu tidak pernah nunggak selama masa corona, terus ini kamu ada masalah, buktikan. Contoh, dipecat dari perusahaan, dirumahkan dari perusahaan, maka gajinya tidak bisa, sampaikan ke bank. Datang ke bank, sampaikan kondisi, sehingga dia tahu. Bukan serta-merta, ini pandemi, tapi duitnya masih banyak, hartanya masih banyak. Loh, ya tidak bisa. Ada bank yang minta 3 buku rekening di print, supaya bisa tahu. Memang ada perputaran enggak? Nah, ini beberapa teman yang dia punya masalah-masalah di bank itu begitu. Jadi bahkan sampai ada bank yang memang saya kenal itu, saya sempat nanya, apakah boleh disita begitu ya? Kalau pandemi ini. Nah, ini saya kemarin juga ditanya. Terus saya ada nanya ke pihak bank, loh, ini kan lagi masalah ini gitu loh. Nah, jadi dia jawabnya gini. Kan saya nanya gini, Mas, pandemi COVID ini apakah bank Anda bisa nyita yang tidak bayar atau bebas karena pandemi? Dia bilang disita tidaknya tergantung proses lelang atau cesi, Pak. Kalau semisal lelangnya laku, ya harus diambil alih. Jadi kalau ada laku, ada yang mau beli, tapi kalau memang
kalau memang ada yang beli ya tetap dicesi, tetap dialihkan. Nah, tapi kalau ada tunggakan misalnya 1 bulan dan dirasa memang berat untuk pembayaran, ada program pending angsuran selama 3 bulan. Dan angsuran yang dipending tetap ditangguhkan di angsuran bulan keempat sampai lunas. Terus saya sempat jawab, saya kira COVID ini semua nggak bayar bebas gitu loh, bebas sama. Tidak Pak, tergantung pada kemampuan masing-masing. Kalau dirasa mereka ada yang masih mampu bayar, tetap setor. Karena program pending angsuran 3 bulan sama saja dengan setor tiap bulan. Jadi dipending aja. Nah, intinya begini, tolong tanya ke banknya masing-masing. Terus, apakah semua kredit? Enggak sih. KPR ada yang bank yang tidak ngakuin. Ada yang mengakui. Yang penting kita real, memang gaji. Kalau kita masih digaji, masih belum dikurangin jamnya, ya harus bayar. Bukan ikut-ikutan. Oh, dikurangin, kita semua ikut. Nah, restrukturisasi itu juga ada beberapa bagian yang tidak semua hutang gitulah. Nah, itu perlu ditanyakan ke bank. Memang ada pengurangan. Kalau memang kita dengar pajak, ada pajak PPh, terus kemudian ada pengurangan-pengurangan yang dilakukan pemerintah, itu memang kita harus aktif nanya ke petugas pajak, nanya kalau yang ini ya nanya ke biro-biro terkait. Oh ya. Nah, ini apakah bisa? Bahkan pelaporan pajak SPT diundur, SIM habis diundur, kemudian paspor perpanjangan juga nggak bisa. Jadi ini semua ada aturan-aturan main yang saya memang pastor ngerti hukum, buka S1 S2 hukum, cuman tidak menguasai semua. Tapi minimal kita bisa tetap aktif untuk bertanya. Oh iya. Sehingga menemukan solusi. Ke dinas-dinas terkait. Iya, kalau itu ke bank ya. Kalau memang mau dibilang apakah ada dan memang punya ketidaksanggupan, ya sampaikan. Aku tidak sanggup. Ini loh buktinya. Nanti bank akan cari bukti kok. Bukti 3 bulan terakhir rekening kalau dia pengusaha, kalau enggak dimintain ini bukti gaji. Oh, gaji misalnya terima 8 juta, dipotong 3 juta, ternyata berkurang tinggal 4. Nah, bank pasti akan mungkin mengerti. Soalnya ada beberapa yang turun. Gitu. Nah, intinya gini, kita harus berserah sama Tuhan. Karena mau tidak mau ini dialami semua. Bahkan kalau saya diinfo beberapa temen ya, ini kan pandemi tiap 100 tahun, ya meskipun tidak fix ya. Itu ada gambar-gambar, ternyata masker ini sudah dipakai beberapa kali ya, ratusan, tapi tidak fix. Yang penting gini, dalam Tuhan itu ada satu jalan keluar. Nah, kita perlu endingnya itu, masalah ini dialami semua. Hamba Tuhan juga mengalami, pengusaha juga mengalami, semua juga mengalami. Tapi yang penting kita masih punya kesehatan, itu berkat dari Tuhan. Pekerjaan apapun, makan bisa apapun. Saya juga belajar makan sederhana, bukan makan yang wah, bahkan makan yang biasa. Karena itu lebih sehat. Dan makan bukan rujukan utama, tapi yang penting itu kesehatan. Terus kedua, olahraga. Dikatakan PSBB olahraga mandiri, bukan kumpul-kumpul, sepedaan bareng sudah tidak boleh, renang bareng tidak boleh. Tapi olahraga sendiri saya juga berusaha pagi sekali, terus bawa masker, terus kemudian kita lari. Saya juga lari pagi supaya apa? Sehat. Dan ini penting untuk modal kita. Kita masih bisa kok, misalnya mulai berpikir kerjaan apa ya yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Tidak ya, kita mulai deket sama keluarga, sama anak, sama orang tua, sama semua. Nah, cuman ingat lagi yang pesan saya, patuh sama pemerintah. Jangan kita memaksa, karena memang kondisi ini tidak nyaman gitu ya. Yang penting kita tetap berserah. Tiap pagi saya berdoa, Tuhan berkati orang tuaku, kasih kesehatan, berkati hidupku, berkati semua. Jadi kita bersyukur keluarga Allah Blessing masih punya banyak cara, ada online, ada pertemuan-pertemuan meeting yang diadakan. Jadi masih membina iman. Dan kita jangan sampai jauh dari ini, apalagi gereja sudah mulai online begitu ya. Jadi kita harus berusaha. Orang tua yang susah, mari diajak bareng online. Saya juga dengan mama saya online gimana, kita mulai ajarin maklik ini agar mereka dengar firman, karena firman ini menguatkan kita. Kalau tiap hari baca WA yang ada apa? Aduh serem, ini mati, ini meninggal, ini perusahaannya tutup, ini waduh habis. Makanya kita perlu firman. Nah, salah satunya lewat momen hari ini di keluarga Allah Blessing ada doa malam untuk kita diingatkan. Ada talk show gini supaya kita lebih bukan disenengin, tapi kita berusaha untuk ditenangin begitu ya. Kita ada Tuhan yang sanggup. Ini dunia mengalami. Cuman yang penting kita masih bersyukur, masih bisa sehat. Yang sakit berdoa supaya sembuh.
supaya dikuatkan Tuhan, begitu ya. Juga kalau kita terlalu stres kan itu juga mempengaruhi antibodi kita, sistem imun kita. Jadi turun. Stres, pikirin ide, pikirin hal-hal yang tiap hari. Orang ada yang sampai nggak berani keluar loh. Oh iya. Mengurung diri di rumah itu nggak benar loh. Kita masih bekerja, kita masih cari duit, sepanjang Tuhan masih berkati kita ya kita jalan. Tapi hati-hati, salaman no. Deketan ada jarak. Pakai masker. Supaya apa? Kita sehat. Lingkungan kita sehat. Ya. Saya juga punya orang tua yang riskan, gampang tertular. Tapi saya juga tidak gampang meskipun kita bilang mau aman di rumah tidak bisa. Kita pesan orang juga bahaya, semua bahaya. Yang penting taat pemerintah sehingga celaka tidak ada. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang menakutkan diri kita. Gitu. Kita juga dengan begitu kan kita juga membantu pemerintah agar wabahnya juga bisa segera selesai. Betul. Seperti itu, jadi tidak lagi menular. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini kita hanya sampai di sini Pastor David, dan kami juga sangat terima kasih atas kehadiran Pastor David dan menjelaskan masalah PSBB ini. Nah, mungkin Pastor David bisa tutup dengan doa. Mari kita berdoa, kita menyerahkan kekhawatiran kita, kebingungan kita, kegaduhan kita, dan apapun yang ada dalam hati jemaat-jemaat GBI Keluarga Blessing maupun mereka yang mendengar. Mari kita punya Tuhan yang dahsyat. Mari kita atuhi aturan pemerintah. Mari kita membawa berkat Tuhan yang ada di dalamnya. Oh Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami belajar taat patuh kepada pemerintah Tuhan. Kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar rencana-Mu yang indah nyata. Kami berdoa Tuhan untuk pengusaha-pengusaha. Tuhan berikan hikmat, boleh mengatur keuangan dengan baik. Boleh mengatur pekerja-pekerja dengan baik. Dan juga pekerja-pekerja boleh punya hati untuk membantu bosnya. Jemaat-jemaat Tuhan, pekerja-pekerja boleh hati-hati dalam bertindak. Bapak, kami berdoa setiap kekhawatiran yang ada, jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah, berikan kesembuhan, berikan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GBI Keluarga Blessing Tuhan, jamah, berkati Tuhan. Dan kami percaya pandemi ini akan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua berkata, amin.